What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Oke, Kak. Oke deh, siap. Semuanya udah siap nih. Sebentar ya, kakak coba share screen dulu. Nah, adik-adik, hari ini kita sangat bersyukur ya sayang ya, kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan, masih bisa menghirup udara yang segar, matahari yang bersinar. Wow, bahagia sekali, kita bersyukur ya sayang ya. Semuanya sehat, adik kelas Mbak Tita sampai remaja. Oke, kita semuanya mau berdoa dulu yuk. Kita semua lipat tangan, tutupkan matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang baru. Kami bersyukur juga Tuhan untuk matahari, untuk udara yang segar, untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Sekarang Tuhan, kami mau beribadah. Kiranya Roh Kudus yang pimpin agar setiap kami boleh bersuka cita. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, mari adik-adik kita puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa,
terima kasih ya kita ucapkan kepada Tuhan yang selalu menjaga kehidupan kita. Oke, halo Kak Valerie. Halo, maaf ya Gimana, Kak? semuanya. Udah Tadi stabil? sinyalnya tiba-tiba kabur. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke, hari ini semuanya sudah bersyukur. Kita sudah diberikan napas kehidupan. Bersyukur lagi, walaupun dari Zoom ya. Yuk, yuk. Betul Kak. Oke, kita lanjut bernyanyi lagi ya Kak ya. Untuk Iya. memuji nama Tuhan, kita bernyanyi 12 murid Yesus. Iya, karena adik-adik hari ini tema kita ada tentang satu murid Yesus yang akan kita bahas. Jadi kita mau ingat-ingat lagi nih, 12 murid Yesus itu siapa aja ya? Oke, sebentar. Teman-teman, tahukah Tuhan punya 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Adik-adik udah tahu ya 12 murid Yesus siapa aja. Nah, hari ini kita mau bahas ada satu murid Yesus yang ternyata menyangkal Tuhan Yesus. Aduh, sedih sekali ya. Tapi nanti dikasih tahu oleh Kak Delta. Oke, Kakak, kita mau tanya nih adik-adik yang mau nyanyi gimana Kak? Oke, bener tuh Kak. Kita harus tanya dulu ya. Mungkin kita hari ini kita bikin 3 anak aja ya Kak. 3 orang anak aja ya yang bernyanyi ya. Oke Kak. Oke. Yang mungkin yang belum pernah nyanyi dulu ya Kak, ditamain ya Kak. Dalam kita beberapa minggu ini kita ibadah Zoom. Yang belum pernah nyanyi dulu kita utamakan. Ayo, siapa adik kakak yang belum pernah nyanyi selama kita Zoom? Sekarang mau bernyanyi. Ada 3 orang anak yang kakak kasih kesempatan. Siapa? Kenzo udah pernah. Atau Marionya? Mario kayaknya belum pernah ya. Yang belum sama sekali dulu kita utamain ya, Dek. Teman-teman kita. Kalau nanti nggak ada, baru kita kembali ke Kenzo. Ayo, siapa yang belum pernah nyanyi, tapi hari ini dia kerinduannya untuk memuji nama Tuhan, dia mau bernyanyi, kakak persilakan.
Ayo, diangkat tangannya, bersuara juga, atau di chat juga boleh. Siapa yang mau nyanyi? Ayo angkat tangannya yang belum pernah nyanyi dulu ya. Kalau nanti, oh ada Kris Kak. Boleh, Kris ya. Oke. Mana Oke. ya Kris ya? Kris Boleh mau di nyanyi spotlight, apa Kak? Kris? Liatin. Oke, udah. Mau ny- Mau nyanyi mau nyanyi lagu apa, Bang? Kris sama Ruth ya. Mau nyanyi Iya. apa Kris? Sepertinya Krisnya malu-malu Kak. Tadi udah angkat iya. tangan. Nggak apa-apa, Bang Kris mau Gak nyanyi apa-apa. apa? Yang lainnya dulu. Nanti Kris lagi. Oke, Siapa siap, lagi yang siapa? mau? Ini Jeva, katanya Kak, Jeva. Siapa Ada. Kak? Jeva di chat ini, Kak. Oh Jepa, boleh. Dipersilakan. Yang mana Jeva ya, sayang ya? Boleh angkat tangan, sayang? Boleh bantu di spotlight, Jeva. Kak? Jeva si tepu Kak. Itu Kak. Jeva si tepu. Oh, oke. Bantu sama mamanya boleh Jeva. Kami persilakan. Boleh langsung dibuka mute-nya aja ya, Kak ya? Ya boleh. Silakan ya Kak. Dibuka mute dulu, sayang. Ayo sama Bang Pael tuh. Oh sama Bang Pael. Boleh. Ayo Bang Pael. 1, 2, 3, ya. Dulu, Bang Pael. Buka mute-nya dulu. Boleh Kak Juli, hostnya siapa boleh bantu dibuka mute-nya dulu untuk Pael sama Jepa. Oh iya, tadi terkunci. Oke, boleh dibuka, udah bisa dibuka, sayang. Jepa dibantu sama Bang Pael juga boleh. Alangkah indahmu, merah kuning hijau, langit yang biru. Udah nanti nggak usah kalian Langit pelangi, ciptaan Tuhan. Hore. Jeva, Pael, kamu hebat. Hebat. Oke, siapa lagi? 2 orang lagi. Dikasih kesempatan yang belum pernah dulu. Kris 2 lagi. Siapa? Kris Kris ya, udah bisa ya Kris? Ayo Nafo. Siap, Ya pakai 2 ya Kak. Satunya nggak bisa. Boleh. 3, Oke. ya. Langit pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau, di langit yang biru. Pelukismu aku, tiada gerangan. Langit pelangi, ciptaan Tuhan. Oke. Ruth, Kris, kamu hebat. Hebat. Oke, satu lagi ya, Kak. Ya, satu lagi kita kasih kesempatan. Ini Davira, Kak, tunjuk Davira tangan ini nih, Kak. ada Davira. Boleh Davira dibuka mute-nya. Happy yay. Happy ya, oke. Yeay. 1, 2, 3. Happy yay yay yay, happy yay yay yay. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenalan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke. Davira, kamu hebat. Yeay. Wah, Oke. Kak, mungkin masih banyak yang mau bernyanyi untuk Tuhan. Kak Juli percaya ya, Kak Valerie ya. Iya, Tapi Kak, kita benar. kasih kesempatan minggu depan. Minggu depan yang udah ada masuk chat ini, minggu depan ikut join lagi. Nanti kakak info sama guru yang ngajar supaya diutamakan. Ini ada Sea tadi dia ya kak. Sea, Selin, terus ada Belva. Nanti minggu depan nanti kakak kasih catatan untuk guru yang ngajar ya. Minggu depan ikut bergabung lagi. Oke, Kak. Kak, Oke, kita mau sekarang bernyanyi lagi ya. kita bernyanyi lagi ya kak ya. Iya, betul. Kita bernyanyi lagi. Kakak mau nanya dulu nih, adik-adik semua tahu nggak siapa sobat kita yang paling setia, yang selalu ada saat kita sakit, susah, sedih, siapa? Senang. Tuhan.
Ya, benar. Kita punya sobat yang sangat setia, yaitu Tuhan Yesus. Kita bernyanyi sekarang, ada satu sobatku yang setia. Boleh Kak Juli, Kakak Nathan, dibantu. Ada satu sobatku yang sabar, Yang setia. tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Mana zoomnya nih Pak? Pakai lupa zoom. dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, ternyata adik-adik, Tuhan itu sangat setia ya kepada kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, aduh, kita sering sekali dikecewakan. Ya, seperti nanti firman Tuhan yang akan diberitakan sama Kak Delta. Jadi, aduh, kalau sama manusia, aduh, seringkali kita dikecewakan ya. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia adalah sobat kita yang paling setia, yang tidak pernah mengecewakan kita. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari adik-adik, kita semua siapkan hati kita ya untuk menyambut firman Tuhan dengan kita mengangkat lagu pujian ini. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Sebentar ya adik-adik, Suaranya. ada gangguan. Sebentar ya. Maaf ya kalau kita online begini nih, kadang sinyalnya lagi nggak stabil. Kita udah serius gitu ya, tapi sinyalnya lagi nggak stabil. Nggak apa-apa ya sayang ya. Kita mencoba berdamai dengan keadaan.
Sabar ya, Sebentar Dek. ya. Sinyalnya jelek, tiba-tiba keluar. Sebentar. Lihat, Kakak. Belum terlihat, Kak. Udah. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk, kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk, kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Silakan Kakak Delta boleh pimpin di dalam doa. Oke, terima kasih Kak Juli dan Kak Valeri. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang baik. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan dan sekarang Tuhan kami ingin mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sudah siap Tuhan. Ini kami datang melalui Putramu Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Kakak share screen dulu ya adik-adik. Udah terlihat belum ya? Masih loading, Kak. Oh, masih loading ya? Oh, sudah, Kak. Sudah. Oke. Nah, tema kita hari ini adalah Petrus menyangkal Yesus. Sebelum kakak cerita tentang Petrus menyangkal Yesus, kita mau buka
Alkitabnya? Ada yang udah buka Alkitabnya belum? Ada yang bawa Alkitab? Mana coba tunjukin Alkitabnya. Waduh, keren. Nah, kita buka di Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Nah, kakak udah sediain adik-adik. Kita bacain satu ayat. Siapa yang mau coba? Kak Andin. Andin ya? Andin coba baca yang 56. Dia juga Kak. Jadi kok Kak. Oke sayang, sebentar ya. Kakak nggak bisa lihat. Nanti di hands up tangannya ya. Coba, Andin ayat 56, Jericho ayat 57, Belva ayat 58, Aku. Clara. Clara ayat 59. Evan Kak. Apa lagi sayang? Bang Jojo. Jojo ayat 59, 60, Evan Kak. Evi ayat 61, 62-nya siapa ya? Ini ada Risna, Kak, Risna. Aku Kak Claudia. Ada siapa? Claudia. Claudia ayat 62. Kita mulai ya. Udah ingat kan ayatnya yang mau dibacakan? Dimulai dari Kakak Andin. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Ayat 57. Tetapi Petrus menyangka, katanya, bukan aku tidak kenal dia. 58. Paralel. Siapa tadi yang 58 sayang? Belpa. Oh, Belva. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Ayat 59. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Ayat 60 nih, siapa tadi? Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang aku... Ayat 61. Oh, tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ayat 61. Siapa tadi sayang? Evan. Loh. Mana ini ya? Evan. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ayat 62 yang terakhir. Claudia. Mana Claudia? Claudia, ayat 62 sayang. 62. Sepertinya gangguan jaringan, Kak, ya? Gangguan jaringan ya? Ya udah. Yang terakhir, kakak baca ya. Lalu, ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, sementara itu adik-adik, kita punya ayat hafalan tadi. Ada 2 ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Matius 10 ayat 32 sampai 33. Ada yang mau bacain nggak adik-adik? Abang Abner, Kak. Abang Abner?
Abang Abner di ayat 32. Ayat 33-nya ada yang mau bacain? Abang Jojo. Abang Jojo? Abang Jojo, Abang Jojo. Oh. Abang Jojo ya. Ayat 32-nya Bang Abner, ayat 33-nya Bang Jojo. Belum kan disambung keluar. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Nah, ada yang tahu nggak? Tema kita hari ini, kan tadi kakak udah di awal-awal banget. Apa ya tadi temanya ya? Satu anak murid Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Benar. Petrus menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus, masih ingat. Nah, tahu nggak adik-adik apa ya arti menyangkal ya? Ada yang tahu? Mengkhianati. Ada lagi? Berbohong. Berbohong. Ada lagi? Tidak melaksanakan. Tidak apa, sayang? Tidak melaksanakan. Tidak melaksanakan. Tidak setia. Tidak setia. Banyak banget ya. Tidak mengakui. Tidak mengakui, benar. Nah, ada yang coret-coret nih. Bang, kita dengerin firman Tuhan dulu yuk daripada kita nyoret-nyoret. Kakak mau cerita nih. Pada malam hari, waktu itu perjamuan kudus terakhir, waktu lagi makan, Tuhan Yesus bilang, Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali, adik-adik. Coba buat tangannya 3 kali sebelum pagi hari. Loh, kok Tuhan tahu ya adik-adik? Kalau Petrus mau menyangkal. Kenapa ya? Nah, karena jauh dari kedalaman hati kita, Tuhan tahu semuanya. Setelah itu, Petrus bilang apa coba? Enggak Tuhan, aku enggak akan menyangkal Tuhan. Aku akan berjanji untuk selalu sama Tuhan, untuk setia sama Tuhan. Walaupun nanti Tuhan bagaimanapun, dia bilang gitu. Setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus pergi berdoa bersama murid-muridnya ke mana coba? Mereka berdoa di mana sih di sini? Taman Getsemani. Taman Getsemani. Iya, Tuhan Yesus Taman pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa bareng murid-muridnya. Tapi murid-muridnya lebih memilih tidur. Dia di saat Tuhan Yesus berdoa adik-adik, tiba-tiba datang Yudas yang mengkhianati Yesus. Bersama gerombolannya, bawa pedang, bawa pentung, bawa obor. Ngapain mereka adik-adik, ada yang tahu nggak? Menangkap Yesus. Yesus mau disalib, menangkap Yesus. Menangkap Yesus. Mereka mau menangkap Yesus. Kan tadi murid-muridnya tidur ya, adik-adik. Setelah itu, yang lain pada lari. Gitu. Karena Tuhan Yesus mau ditangkap. Mereka juga takut ditangkap, adik-adik. Setelah itu, ketika Yesus ditangkap, Petrus adik-adik, dia ikut diam-diam. Yang murid yang lainnya pada kabur. Ada berapa sih murid Tuhan Yesus adik-adik? 12. Tadi kita udah nyanyi kan tentang murid-murid Yesus. Ada yang bisa kasih tahu kakak 12 murid Yesus itu siapa aja sih? Simon, Petrus, Andreas, Satu coba. Thomas, Yakobus. Siapa yang tahu? Yohanes, Yudas. Bang Jojo coba sebutkan 12 murid Yesus. Ada yang tahu? Andin, Kak.
Andin, coba Andin. Kak Andin pinter banget ini. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Pinter. Wah, keren. Nah, 12 murid Yesus, 11-nya kabur adik-adik karena mereka juga takut ditangkap. Tapi Petrus diam-diam mengikuti Tuhan Yesus. Dia ingin tahu Tuhan Yesus diapain gitu. Setelah Yesus dibawa ke pengadilan, ke mahkamah agung, dia kan itu dingin ya adik-adik. Soalnya tengah malam kan kemarin itu. Baru setelah itu Petrus dia menghangatkan diri di perapian. Tiba-tiba datang hamba Tuhan, seorang hamba perempuan, dia mengamat-amati Yesus, bilang, ini murid Yesus bukan sih? Dia temannya Yesus bukan sih? Gitu. Terus ditanya, kamu murid Yesus bukan? Ada yang tahu nggak jawabannya adik-adik? Iya. Tidak. Iya. Jawabannya Tidak. Dia takut adik-adik. Dia takut kalau misalnya aku nanti bilang aku kenal Yesus, aku juga bakal dibunuh nih gitu. Aku juga bakal disakiti nanti. Wah, dia bilang, enggak, aku nggak kenal Yesus gitu. Terus dia takut, dia pergi adik-adik. Sekali ya, dia menyangkal Yesus. Terus setelah itu dia pergi ke tempat yang lain. Terus ada orang yang bilang, kamu ini yang bersama-sama dengan Yesus. Terus dia makin takut adik-adik. Karena ternyata banyak ya yang kenal dia. Setelah itu, apa coba jawabannya? Bukan. Tidak. Dia bilang, enggak, aku nggak kenal Yesus. Dia bilang gitu. Dia makin takut adik-adik. Tiba-tiba datang orang, bilang apa coba? Kamu ini murid Yesus. Kamu salah satu muridnya Yesus. Setelah itu adik-adik, apalagi yang dia bilang adik-adik? Enggak. Nah, dia bilang, enggak. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Iya, dia menyangkal. Bilang, aku nggak tahu apa yang kamu katakan. Aku ini bukan Tuhan, aku bukan muridnya Tuhan Yesus. Dia bilang adik-adik. Setelah dia bilang yang ketiga kali kalau dia tidak kenal Yesus, tiba-tiba apa coba? Ada yang tahu kelanjutannya? Ayam berkokok. Benar, ayam berkokok. Ayamnya bilang, aum, gitu. Gitu ya, ayam berkokok ya? Bukan ya? Kukuruyuk, Kak. Benar. Tiba-tiba ayamnya berkokok bilang, kukuruyuk, gitu. Setelah itu, Petrus tiba-tiba ingat kembali. Kemarin malam kan Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok, sebelum pagi hari, kamu menyangkal aku 3 kali. Petrus, dia bilang gitu. Dan beneran, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Setelah itu dia, adik-adik Petrus lari keluar ke pojokan, terus menangis, terus sedih, dia menyesal banget. Kenapa ya aku nggak mengakui Yesus gitu? Padahal kan Yesus udah ingatkan, kenapa aku tidak setia sama Yesus ya gitu. Nah, setelah itu adik-adik, dia ngapain coba? Dia berdoa, meminta maaf sama Tuhan. Karena dia tahu dia salah. Misalnya nih, kalau misalnya ada temennya bilang, tadi kamu makan kue aku ya gitu. Terus ternyata adik-adik makan. Terus adik pasti ngerasa bersalah kan? Aku udah makan nih, aku minta maaf ya gitu. Coba kalau misalnya temennya itu bilang, kamu makan kue aku ya yang tadi di meja ini ya, sedangkan adik-adik nggak makan. Terus adik apa yang lakuin? Minta maaf. Ya. Pasti enggak kan? Bilang, aku nggak makan kuenya, bukan aku gitu. Tapi Petrus
tahu dia salah adik-adik. Makanya dia keluar menangis terus berdoa memohon ampun sama Tuhan karena dia gak salah, karena dia bersalah adik-adik. Dia udah menyangkal Yesus. Nah, setelah itu setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Loh, kok Tuhan Yesus mengampuni dosa Petrus, Kak? Kan dia udah bersalah. Kenapa ya adik-adik? Karena dia murid Yesus dan sudah berdoa. Karena Petrus sudah mengakui kesalahannya. Benar. Ada lagi? Dan yang terpenting ketika Petrus mengakui kesalahannya, di atas Petrus sudah menyesal, Tuhan mengampuni dosa-dosa Petrus karena Tuhan Yesus mengasihi Petrus adik-adik. Begitu juga dengan kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, di sini kan tadi Petrus menyangkal si Yesus kan? Tuhan Yesus Petrus menyangkal Yesus. Petrus berbohong sama orang-orang kalau dia nggak kenal Yesus. Nah, siapa di sini yang masih suka berbohong nih? Kalau misalnya disuruh mamanya cuci piring, terus plastik gelasnya pecah, terus mamanya bilang, nah aku tadi kamu yang pecahin gelas ya, terus bilang, enggak mah, gitu. Siapa? Nggak ada pasti ya. Aku percaya anak KKR GBKB Cikarang itu adalah anak yang baik. Nah, setelah dari cerita kita ini adik-adik, apa sih yang bisa kita dapatkan dari Petrus ini adik-adik? Kita diajarkan untuk apa ya dari cerita Menjadi anak jujur. Menjadi anak yang jujur. Tidak berbohong. Anak yang setia. Tidak berbohong. Mengakui kesalahan. Benar. Berdoa. Benar. Nah, kalau misalnya anak jujur, gimana ya anak jujur di dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik? Ada yang mau kasih tahu? Tidak berbohong. Tidak berbohong. Mau mengakui kesalahan. Kesalahannya. Kalau misalnya kita lagi nanti gereja offline nih, udah ke gereja semua. Contohnya misalnya anak yang jujur. Adik-adik mau pipis nih, tapi kakaknya lagi apa sih namanya? Cerita. Adik-adik bilang aja kalau mau pipis. Adik-adik harus jujur, jangan sampai ngompol di gereja karena nggak jujur nih, nahan-nahan pipis nih, gitu. Contohnya lagi adik-adik, tidak suka berbohong. Itu apa coba? Contoh anak yang baik yang nggak suka berbohong. Kalau si makan ini ya, baik, tidak jahat, dan menyontek pas ulangan. Benar-benar tidak menyontek pas ulangan. PR sendiri. Benar, mengerjakan PR tidak sendiri. Mengganggu adik, tidak mengganggu adik. Iya, nggak ganggu adiknya juga. Perintah orang tua. Benar, turut perintah orang tua. Dan yang ketiga, tidak takut menjadi orang yang percaya. Kalau kita harus menjadi anak Tuhan yang setia. Percaya. Anak Tuhan yang Membaca kitab. benar. Setia dalam membaca Alkitab. Setia untuk menuruti semua Perintah Tuhan. perintah Tuhan. Setia untuk apa lagi adik-adik? Berdoa. Untuk berdoa setiap malam. Untuk ibadah. Pagi hari ini Alkitab. benar Baca baca Alkitab. Ibadah. Beribadah setiap minggunya. Baca Alkitab tiap hari. Siapa yang pagi hari ini bangun tidur langsung berdoa? Angkat tangannya. Pasti banyak nih. Saya Kak. Benar. Apa tadi tuh? Clara ya? Bang Jojo juga. Nah, adik-adik, marilah
kita menjadi anak Tuhan karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia udah tadi disalibkan adik-adik untuk menebus dosa kita. Jadi kita juga harus mengasihi Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan kita kembali. Kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kami sudah mendengar cerita tentang Petrus yang menyangkal Yesus, Bapa. Kiranya Tuhan yang tolong kami biar jangan seperti Petrus. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang jujur, yang tidak suka berbohong Tuhan Yesus. Ajari kami juga untuk menjadi anak Tuhan yang setia, anak yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Tuhan sudah mengasihi kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima Kami kasih Kak serahkan Delta. kembali kepada Kak Juli. Oke. Kak Valeri. Wah, adik-adik, ternyata firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjadi anak yang jujur. Dan kalau Kak Juli tadi ikutin ya firman Tuhan hari ini, aduh, Kak Juli juga diingatkan untuk kita tidak malu menjadi orang Kristen ya. Kadang misalnya kita malu, kita di sekolah misalnya mau berdoa makan karena teman-teman kita banyak yang beragama lain, kita malu berdoa. Aduh, nggak usah malu ya adik-adik, tetap aja lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa ya. Jadi nggak usah malu jadi orang Kristen. Oke. Nah, sekarang kita mau kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mengangkat pujian persembahan kami. Bentar ya. Kita cobain apa? Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kak, sekarang kita mau berdoa syafaat ya, boleh dibawakan oleh Kak Valeri. Tambahannya persembahan kita, Kak. Oh, oke. Atau ada yang mau didoakan Kak dari Oh iya, adik-adik? atau ada yang mau didoakan adik-adik? Yang ulang tahun. Aku. Ya kak, Aku muntah, Kak. saya Siapa? Kak. Aku muntah. Oh, JJ lagi sakit ya? Oh, JJ lagi sakit. Iya, sebentar ya. Punya HP. Lagi pilek, Kak. Sayang hidungnya sering mampet. Sama. Bentar ya. Ada juga hidungnya sering mampet kak. JJ sakit perut ya. Terus siapa tuh yang pilek?
Pilek juga, Kak. Siapa namanya sayang? Saya batuk pilek, Kak. Davio ya? Batuk pilek. Pilek. sakit, Kak. Sering mampet. Hansel. Hansel Jericho sakit pilek. Oh, Jericho juga ya. Abang Jojo sama kayak JJ. Sering mampet saya. Oh, Jericho Abang sakit Jojo perut. sama dengan JJ. Bang Abner sakit pilek, Kak. Bang Abner Sama, sakit pilek. Oh, banyak ya yang sakit pilek ya. Abner. Terus siapa lagi? Batuk saya. Enzo ulang tahun tadi, Enzo Kak. ulang Jericho sakit tahun. pilek. Oh, Kenjo ulang tahun. Saya. Sorry. Kenjo ulang tahun. Terus siapa lagi? Ini Kak, di chat. Jericho sakit. Aduh, di chat boleh dibacakan, Kak? Nenek sama kakeknya Kak Felita lagi sakit, Kak. Kak siapa? Felita. Felita. Oke. Ultah. Itu nulisnya ultah. Nenek dan kakek dan nenek. Kenzo ultah. Salah. Iya, kakak singkat aja ya sayang, nggak apa-apa ya. Felita. Sakit. Oke. Jericho, Kak. Bolangnya lagi sakit. Oh, Bulang Jericho. Ya. Berarti di sini Felita dan Jericho. Oke. Ada lagi? Udah ya? Sip. Yuk. Boleh minta tolong Kak Valeri yang mau doa? Oke, nanti Sinyalnya stabil, Kak. Kak Delta. Ininya doa Bapak kami. Oh, langsung aja, Kak. Nanti langsung doa Bapak kami ya. Nanti pengumuman terakhir, Kak. Langsung Bapak terima kasih ya biasanya ya. Oke, yaudah. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Sorry, Kak. Masih di mute, Kak. Oke, udah? Udah, Kak. Oke. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau selalu menyertai dan memberkati kami Tuhan, semuanya anak-anak KKR Runggun GBKP Cikarang. Bapa yang baik, kami tadi sudah menyanyikan lagu pujian-Mu, kami dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui kakak kami, kakak Delta, Engkau yang memberkati kakak kami Tuhan, Engkau yang menjagai dalam pekerjaannya, dalam studinya, Engkau yang memberkati kakak kami ini Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, buat kami semuanya, anak-anak KKR Runggun Cikarang, Engkau yang memberkati kami Tuhan, supaya kami menjadi anak yang takut akan Engkau, anak yang tidak malu mengakui Engkau adalah juru selamat kami Tuhan Yesus. Bapak, kami semuanya yang sedang dalam keadaan kurang sehat Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami, ada JJ, Jojo, Davio, Jericho, Abner, Hansel, dan juga ada nenek dan kakek Felita. Tuhan, Engkau yang tutup bungkus Tuhan buat semua keluarga kami maupun adik-adik kami sekolah minggu yang dalam keadaan kurang sehat Tuhan. Engkau yang menyempurnakan Bapa, Engkau yang memulihkan, dan Engkau yang memberkati obat yang dia makan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati orang tua kami, Engkau yang memberikan dia rezeki, dan juga Engkau yang memberikan dia selalu kesehatan Tuhan. Engkau yang memberkati dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam apapun yang dilakukan oleh orang tua kami Tuhan, Engkau yang memberkatinya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kami semuanya, anak sekolah minggu, Runggun Cikarang, Engkau yang memberkati tumbuh kembang kami, Engkau yang memberkati kesehatan kami semuanya Tuhan, supaya kami sehat,
Jauhkan kami dari penyakit, jauhkan kami dari virus yang ada saat ini, Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, kami tadi sudah mengumpulkan persembahan kami, Engkau yang memberkati persembahan kami, supaya persembahan ini bisa kami pakaikan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja, Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat kami semuanya yang sedang ujian atau yang sudah ujian, Engkau yang memberkati Tuhan supaya hasilnya baik dan kami bisa menjadi yang terbaik Tuhan di dalam persekolahan kami. Engkau yang memberkati dan Engkau berikan kami kepintaran ya Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat Paskah kami Tuhan di bulan April. Engkau yang memberkati segala suatu acara kami Tuhan. Engkau memberkati semuanya panitia. Engkau yang memberkati kami semuanya anak sekolah minggu. Nanti kami akan melakukan aktivitas kami juga Tuhan. Engkau yang memberkati semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan selalu berserah kehidupan kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dan juga ibadah online kami minggu depan. Engkau yang memberkati juga semuanya Tuhan. Engkau berkati semuanya internet Tuhan. Engkau yang memberkatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami serahkan semuanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Nah, belum. Kita mau tahu aktivitas kita minggu depan. Ini ya. Kalau untuk adik-adik kelas Batita dan Balita, tolong divideokan ya. Buat Kenzo ya. Kan tahu ya. Oh iya, selamat ulang tahun ya Bang Kenzo. Tahun ya Kenzo. Tuh ya, maaf ya Dek. Iya, kelupaan nggak apa-apa Kak. Oh iya, ini video ucapan aku percaya Tuhan Yesus. Nah, untuk adik-adik Batita sampai Balita. Tapi kalau adik-adik yang belum bisa ngomong untuk Batita nggak apa-apa ya. Boleh ditulis oleh mamanya aja, nggak apa-apa. Nah, untuk adik-adik kelas kecil dan remaja, video ucapan ayat. Oke. Nanti ucapan apa, Kak? Video ucapan apa? Oke, berarti yang aktivitas Ucapan apa, Kak? Aktivitas minggu lalu. Tangan kanan, Dek, mamamnya, Dek. Habisin ya. Minumnya ya, Dek. Minum yang pinter. Ye, pinter mamamnya ya, Mei. Habisin sayurnya. Ye, habis. Perbuatan baik itu adalah satu, membantu mama nuti baju. dua, Membantu mama beli mainan. tiga. Lipat imut. Contoh perbuatan tidak baik, satu, Hanya dua, tiga. naik. Hebat, dadah.
Gwen. Mama nanya ya, mau kasih tahu. Gwen kalau dipanggil nyahut ya. Gwen kalau dipanggil nyahut ya anakku. Bilang dulu. Iya. Iya. Tengoklah mamanya. Tengok mamanya dulu. Iya. Pintar. Gwen jangan suka marah-marah ya. Tengok mamanya anakku. Iya. Iya. Tengok dulu mamanya lah. Gwen jangan suka nangis-nangis ya. Nasi. Iya. Iya. Tengok dulu mamanya. Tengok dulu mamanya. Jangan kayak gitu, aku tengok dulu mamanya, men. Hei. Oke, terima kasih. Dadah. Buat dadanya aku, buat dadanya. Yeay. Pernyataan baik. Berbagi sama teman. Saling meminjam. Bantuin mama. Pernyataan tidak baik. Menendang teman. Berbohong. Sering main handphone. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Perbuatan baik. 1. Simpan mainannya pada tempatnya. 2. Rajin belajar. 3. Rajin sekolah minggu. Perbuatan baik. Gak boleh pukul-pukul. Belum tidur. Baca Alkitab. Doa. Bantu papa. Bantu Bayan. Bantu makan. Bantu mama. Perbuatan tidak baik. Lupa apa? Doa. Terus Itu berdoa, baca kitab, terus mencuri, berantem, ganggu abang. Terus apa lagi? Berantem. Udah. Terima kasih. Halo, aku mau belajar ini. Kita harus berbagi, nggak boleh malah-malah. Sayangin orang tua, nggak boleh selewet. Nggak boleh berantem, nggak boleh malah-malah. Bye. Shalom, perbuatan yang baik. 1. Berdoa sebelum makan dan sebelum tidur dan sebelum bangun tidur. 2. Belajar setiap hari dan mengerjakan PR setiap hari. 3. Membantu ibunya membereskan tempat tidur dan peralatan makan dan semuanya. Dan yang keempat, menghormati orang tuanya dan gurunya. 5. Bermain bersama teman. Perbuatan yang tidak baik. 1. Tidak mau menghormati orang tuanya dan gurunya. Dan yang kedua, tidak mau bermain bersama teman. Dan yang ketiga, tidak mau berdoa setiap hari. Dan 4, tidak mau belajar setiap hari dan mengerjakan PR. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Contoh perbuatan yang baik adalah bantu mama beresin tempat tidur, lalu belajar mandi sendiri, lalu habis makan bereskan piring, juga bantu mama cuci piring, juga habis main diberesin mainannya. Contoh perbuatan yang tidak baik, habis main tidak diberesin mainannya, juga jajan sembarangan, juga berantem sama adik. Salam teman-teman. Hari ini kita perbuatan kebaikan. Ke-1,
makan, berdoa. Bangun tidur, berdoa. Sebelum tidur, berdoa. Dan membantu orang tua membereskan mainan. Dan habis pulang sekolah kita mengerjain PR. 2, 3. Perbuatan. Lalu teman-teman. Perbuatan tidak baik. Perbuatan tidak baik. Jangan mengalahi. Melawan. Jangan melawan sama orang tua. Oke, bilang. Oke. Siapa yang mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Nama saya Davino, kelas kecil. Saya akan menghafalkan Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. 12 ayat 17. Kata firman Tuhan, siapa yang mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Nini Sumirin. Saya kelas tanggung. Hari ini saya mau menghafal ayat hafalan Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Saya Jericho Koliat, kelas tanggung, menghafalkan ayat hafalan Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya.
Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan keadilan, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Bujur. Hai, nama saya Grea Evelyn Baru. Saya kelas tanggung. Saya akan membacakan ayat hafalan Amsal 12 ayat 17. Siapa menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Thank you. Nama saya David Esti Ginting. Saya dari kelas tanggung. Saya akan menghafalkan Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Perkenalkan, nama saya Abner Sembiring. Saya kelas remaja. Saya akan menghafal ayat hafalan Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran mengatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta mengatakan tipu daya. Terima kasih. Betul-betul. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik untuk kesabarannya, untuk semangatnya ya. Boleh di-share nanti di grup kelas masing-masing aja ya. Selamat hari Minggu semuanya. Bye-bye. Foto. Ya, oke. Yeay.